Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang manusia dalam pandangan Islam. Istilah penyebutan manusia dalam Al-Quran. Terdapat beberapa istilah dalam Al-Quran untuk penyebutan manusia, sesuai dengan sudut pandang dan titik fokus, yaitu yang pertama, dari aspek historis penciptaan, manusia disebut dengan Bani Adam, terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "Ya Bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin," yang berarti, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Ketika Allah memanggil manusia dengan Bani Adam, artinya memfokuskan pada asal-usul penciptaan manusia. Manusia seluruhnya terpanggil karena manusia merupakan keturunan Adam. Yang kedua, dari aspek biologis kemanusiaannya. Manusia disebut dengan bashar yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia biologisnya. Yang ketiga, dari aspek kecerdasannya atau rohaniyah. Manusia disebut dengan insan, yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuannya. Dalam surat Al-Rahman ayat 3-4 yang berbunyi, "Khalaqal insanu 'allamahul bayan," yang artinya Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan insan untuk menyebut manusia, berarti penekanannya pada aspek kecerdasan akal dan rohaniyah manusia. Yang keempat, dari aspek sosiologisnya. Manusia disebut An-Nas yang menunjukkan sifatnya yang berkelompok dengan sesama jenisnya. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun," yang artinya, "Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan manusia dengan kata An-Nas, tetap lebih mengacu pada aspek rohaniyah, tetapi secara berkelompok Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil manusia dengan sebutan An-Nas sebanyak 179 kali, yang berarti keberadaan manusia sebagai makhluk sosial menempati posisi yang besar. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Yang kelima, dari aspek bentuk atau wujudnya, manusia disebut Al-Ins. Al-Ins memiliki arti tidak liar atau tidak biadab. Istilah Al-Ins berkebalikan dengan istilah Al-Jins atau jin yang bersifat metafisik dan liar. Yang keenam, dari aspek posisinya. Manusia disebut Abdun atau hamba yang menunjukkan kedudukannya sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh kepadanya. Terdapat dalam surat Saba ayat 349 yang berbunyi, "Inna fi dzalika laayatal likulli 'abdin munib," yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran dan kekuasaan Tuhan bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Kata abdun yang berulang kali diungkap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yaitu sebanyak 139 kali. Asal-usul penciptaan manusia. Pengertian manusia. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan bermacam-macam istilah seperti turab, tin, solsol, dan sulala. Dapat diartikan sesungguhnya Allah menciptakan jasad manusia dari berbagai macam unsur kimiawi yang ada pada tanah. Adapun tahapan-tahapan dalam proses berikutnya tidak terdapat dalam Al-Quran secara rinci. Ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan manusia diciptakan dari tanah pada umumnya hanya dipahami secara lahiriah saja. Menimbulkan pendapat sesungguhnya
manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari tanah. Karena Allah Maha Kuasa, segala sesuatu pasti dapat terjadi. Yang kedua, manusia dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, manusia didefinisikan sebagai makhluk mukallaf, mukarram, mukhayir. Selain itu, juga tugas manusia diciptakan yaitu untuk mengimplementasikan tugas-tugas ilahiyah yang mengandung banyak kemaslahatan dalam kehidupannya. Manusia membawa amanah dari Allah yang mesti diimplementasikan pada kehidupan nyata. Keberadaan manusia di dunia memiliki tugas yang mulia, yaitu sebagai khalifah. Keberadaan tidaklah untuk sia-sia dan tanpa tujuan. Manusia adalah makhluk pilihan yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk ciptaannya yang lainnya. Dengan segala keistimewaannya yang ada pada manusia, seperti akal, manusia yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian memilihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya cipta, ahsanut taqwim, dan menundukkan alam semesta baginya agar dia dapat memakmurkan dan memelihara kemudian melestarikan keberlangsungan hidup di alam semesta ini. Dengan hatinya, manusia dapat memutuskan sesuatu sesuai dengan petunjuk Rabb-nya. Dengan raganya, diharapkan aktif untuk menciptakan karya besar dan tindakan yang benar. Hingga ia tetap pada posisi kemuliaan yang sudah diberikan Allah kepadanya seperti ahsanut taqwim, ulul albab, rabbaniyun, dan lain-lain. Maka dengan semua sifat kemuliaan dan semua sifat insaniyah yang ada dengan kekurangan dan keterbatasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan misi khusus kepada umat manusia untuk menguji dan mengetahui mana yang jujur, beriman, dan dusta dalam beragama. Proses terjadinya manusia pertama yaitu Nabi Adam. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Adam diciptakan dari tanah yang kering, kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah meniupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Seperti yang terdapat di dalam surat Quran surah Al-Hijr ayat 28-29, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah menutupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Proses kejadian manusia kedua yaitu Siti Hawa, yaitu istrinya Nabi Adam. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan. Demikian halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenis untuk dijadikan kawan hidup. Adapun proses kejadian manusia kedua ini oleh Allah dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 1 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya Hawa, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Jumhur ulama menafsirkan nafsi wahidah adalah dari bagian tubuh Adam yaitu tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Pendapat mereka diperkuat oleh salah satu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang artinya, maka sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Proses kejadian manusia ketiga, yaitu semua keturunan Adam dan Hawa. Semua keturunan Adam kejadiannya melalui proses reproduksi kecuali Nabi Isa alaihissalam.
Dalam proses ini, di samping dapat ditinjau menurut Al-Quran dan hadis, dapat pula ditinjau secara medis. Di dalam Al-Quran, proses kejadian manusia secara reproduksi dijelaskan secara terperinci melalui firman-Nya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu nutfah yang disimpan dalam tempat yang kokoh, seperti rahim. Kemudian kami bentuk nutfah menjadi alaqah, segumpal darah. Dan kami bentuk alaqah menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Dan kami bentuk mudghah menjadi tulang belulang. Kemudian kami bungkus tulang belulang itu dengan lahm, daging yang utuh. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, penciptaan yang paling baik. Terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Selanjutnya yang dimaksud di dalam Al-Quran dengan saripati berasal dari tanah sebagai substansi dasar kehidupan manusia adalah protein. Sari-sari makanan yang kita makan semua berasal dari tanah. Kemudian melalui proses metabolisme yang ada di dalam tubuh diantaranya menghasilkan hormon, sperma. Kemudian hasil dari pernikahan atau hubungan seksual, maka terjadilah pembauran antara sperma laki-laki dan ovum sel telur wanita di dalam rahim. Kemudian berproses hingga mewujudkan bentuk manusia yang sempurna seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas. Eksistensi dan martabat manusia. Allah menciptakan manusia terdiri dari aspek jasmania dan rohania. Pada sisi rohania, manusia dianugerahi akal yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Di samping akal, manusia juga dilengkapi dengan nafs dan ruh. Nafs dimiliki oleh setiap makhluk hidup termasuk hewan dan binatang yang menjadi penggerak dan penentu bekerjanya sistem biologis. Sedangkan ruh merupakan getaran ilahiyah atau ketuhanan yang dengannya manusia dapat mencerna nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, kejujuran, keadilan, dan sebagainya. Eksistensi manusia di dunia merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya, bahwa Dialah yang menciptakan, menghidupkan, dan menjaga kehidupan manusia. Dengan demikian, tujuan diciptakannya manusia dalam konteks hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memikirkan ciptaannya untuk menambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam konteks hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan alam adalah untuk berbuat amal, yaitu perbuatan baik dan tidak melakukan kejahatan terhadap sesama manusia serta tidak merusak alam. Terkait dengan tujuan hidup manusia dengan manusia lain dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tujuan umum adanya manusia di dunia. Arti kata rahmat adalah karunia, kasih sayang, dan belas kasih. Jadi, manusia sebagai rahmat merupakan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebar dan memberikan kasih sayang kepada alam semesta. 2. Tujuan khusus adanya manusia di dunia. Tujuan khusus adanya manusia di dunia adalah sukses dunia dan akhirat dengan cara melaksanakan amal soleh yang merupakan investasi pribadi manusia sebagai individu. 3. Tujuan individu dalam keluarga. Manusia di dunia tidak hidup sendirian. Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai sifat hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. 4. Tujuan individu dalam masyarakat. Setelah hidup berkeluarga, manusia mempunyai kebutuhan untuk bermasyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat yaitu mencari keberkahan yang melimpah dalam hidup. Kecukupan kebutuhan hidup ini menyangkut kebutuhan fisik seperti perumahan, makan, pakaian, kebutuhan sosial atau bertetangga, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan aktualisasi diri. 5. Tujuan individu dalam bernegara. Sebagai makhluk hidup yang selalu ingin berkembang untuk menemukan jati diri sebagai pribadi yang utuh, maka manusia harus hidup bermasyarakat atau bersentuhan dengan dunia sosial.
Lebih dari itu, manusia sebagai individu dari masyarakat memiliki jangkauan yang lebih luas lagi, yakni dalam kehidupan bernegara. Maka, tujuan individu dalam bernegara adalah menjadi warga negara yang baik di dalam lingkungan negara untuk mewujudkan negara yang aman, nyaman, serta makmur. 6. Tujuan individu dalam pergaulan internasional. Setelah kehidupan bernegara, tidak dapat terlepas dari kehidupan internasional atau dunia luar. Dalam era globalisasi, kita sebagai makhluk hidup yang ingin tetap eksis, maka kita harus bersaing dengan ketat untuk menemukan jati diri serta pengembangan kepribadian. Jadi, tujuan individu dalam pergaulan internasional adalah menjadi individu yang saling membantu dalam kebaikan dan individu yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk dalam dunia globalisasi agar tidak kalah dan terlena dalam indahnya dunia. Tugas manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Pengertian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh diartikan secara sempit, dengan hanya membayangkan aspek ritual yang tercermin dalam sholat saja. Penyembahan berarti menjadikan dirinya dan masyarakatnya tetap berada di dalam ketundukan kepada Allah dan hukum-hukumnya dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Tanggung jawab untuk mengajak manusia kepada tauhid tidak hanya dibebankan kepada para rasul. Setiap orang beriman memiliki tanggung jawab dakwah ini sesuai dengan kadar keilmuan dan kemampuannya. Seorang hamba yang baik, ia mampu menjalin hubungan baik secara vertikal atau disebut dengan manusia dengan Tuhan, dan secara horizontal atau yang disebut dengan manusia dan alam semesta. Penyembahan yang sempurna dari seorang manusia menjadikan dirinya perpanjangan kekuasaan Allah di muka bumi ini dalam mengelola alam semesta. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Kesadaran bahwa manusia hidup di dunia sebagai makhluk ciptaan Allah dapat menumbuhkan sikap andap asor dan mawas diri bahwa dirinya bukanlah Tuhan. Oleh karena itu, ia melihat sesama manusia sebagai makhluk. Tidak ada penghambaan antar manusia. B. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah berasal dari kata khalafa yang berarti mengganti. Khalafah diartikan pengganti karena ia menggantikan yang di depannya. Dalam bahasa Arab, kalimat Allah menjadi khalifah bagimu berarti Allah menjadi pengganti bagimu dari orang tuamu yang meninggal. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi berarti Allah menyerahkan pengelolaan dan kemakmuran bumi bukan secara mutlak kepada manusia. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah bahwa dalam pandangan Islam, manusia memiliki keistimewaan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Manusia diberi akal, kehendak bebas, nafs, dan ruh sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di dunia. Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk menjadikan hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah serta menjadi khalifah di bumi yang bertanggung jawab dalam menjaga alam semesta. Manusia diharapkan dapat menjalankan peran dengan baik, berakhlak mulia, dan mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera di dunia dan akhirat.